Oke, kita lanjut lagi ya bosku, semoga semua sehat dan sukses selalu, jaya darat laut dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41. Malam ini dengan riasan make up yang cantik sempurna dan mengenakan blus merah selutut, Via tampil anggun dan seksi menuju hotel yang telah dijanjikan oleh Sandi untuk bertemu dengan Direktur Perusahaan Sinar Gadang Group, Hengki Purnomo. Via pernah mendengar nama konglomerat itu sebagai pengusaha yang disegani, sehingga sedikit timbul rasa deg-degan di hatinya untuk berhadapan dengan pebisnis kelas kakap itu. "Kamu cantik sekali hari ini, Via," ucap Sandi saat bertemu dengan Via di lobi hotel. "Iya, dong, aku kan enggak mau malu-maluin kamu di depan Pak Hengki," jawab Via yang merasa tersanjung dipuji terus oleh Sandi. "Kalau gitu ayo kita ke private room di resto hotel yang sudah di-booking oleh Pak Hengki di lantai 5, ajak Sandi sambil menggandeng tangan Via yang berjalan berjingkat-jingkat mengenakan sepatu heel yang tinggi. "Nanti apa saja yang harus aku lakukan?" tanya Via saat mereka berdua sudah berada di dalam lift. "Selama kami meeting, kamu cuma melayaninya minum-minum saja dan membantu apa saja yang diperlukannya, layaknya seorang sekretaris gitu," jelas Sandi. "Oh, gampang itu sih, pasti aku bisa melakukannya," ucap Via. "Pokoknya bikin Pak Hengki nyaman dan senang itulah tugasmu," jelas Sandi. "Oke, siap, bos," ucap Via sambil tersenyum lebar merasa bisa diandalkan seperti yang diinginkan Sandi. Ting, pintu lift di lantai 5 terbuka, Via dan Sandi pun keluar dari dalam lift, lalu keduanya berjalan beriringan menuju pintu masuk hotel resto. Setelah di dalam resto, Sandi mengajak Via masuk ke dalam private room super mewah yang pernah Via lihat. Di dalamnya ada 2 kursi besar berwarna hitam dengan sebuah meja kaca berbentuk bundar di tengah-tengahnya. Di sisi-sisi ruangan itu juga ada beberapa kursi berwarna merah yang ukurannya lebih kecil. Serta ada sebuah meja panjang tempat menaruh hidangan dan minuman. Di pojok ruangan ada sound system dan mic 3 player untuk memutar lagu yang diinginkan agar suasana ruangan tampak hidup dan menyenangkan. "Putar lagu jazz aja, Via, Pak Hengki suka mendengar lagu-lagu jazz," jelas Coki saat Via memainkan musik pada mic 3. Lagu lawas Erni Kulit, Pasrah, kemudian mengalun dengan merdu di dalam ruangan itu menemani Via dan Sandi yang sedang menunggu kedatangan bos besar. Belum lagi lagu Pasrah berakhir, muncullah seorang lelaki parubaya, berbadan kurus dan rambutnya yang disemir tampak hitam berkilat. Dialah Pak Hengki yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Via dan Sandi. Penampilan Pak Hengki ternyata tidak seperti yang Via bayangkan. Pengusaha kaya itu ternyata lebih tua dari perkiraan Via, namun karena jas dan pakaiannya sangat mewah penampilannya masih enak untuk dipandang. Apalagi dengan kekayaan yang dimilikinya membuatnya selalu merasa muda walaupun sudah lanjut usia. "Hai, cantik, siapa namamu?" tanya Pak Hengki yang tanpa basa-basi dengan gemas menyentuh pipi Via yang terlihat ranum terbalut make up. "Kenalkan saya Via, Pak," ucap Via tersipu malu karena pipinya disentuh. "Bagus namamu, secantik orangnya," puji Pak Hengki lagi membuat senyum Via kian melebar. Sandi dan Pak Hengki mulai membicarakan beberapa keperluan bisnisnya, bersamaan Via pun mulai menservis keduanya dengan menuangkan minuman dan juga kudapan yang diinginkan. Setelah meeting 4 mata itu selesai, Pak Hengki mulai minum-minum ditemani Sandi. Via yang pada awalnya hanya bertugas menuangkan minuman ke gelas Pak Hengki, lama-kelamaan diminta ikut mencicipi minuman mahal yang sudah dipesan Pak Hengki. Tentu saja Via tidak bisa menolaknya. Teguk demi teguk, gelas demi gelas, minuman itu pun sengaja diberikan Pak Hengki kepada Via agar dia mabuk. Via yang mulai menyadari hal itu, segera mencari siasat agar bisa keluar dari permainan si tua Hengki. Maka, Via pun beralasan ingin ke kamar kecil. Tentu saja Pak Hengki dan Sandi tidak bisa menahannya. Saat keluar dari toilet, Via terkejut melihat sosok lelaki yang hari ini telah membuat geger seisi rumahnya. Dan karena lelaki itu pula hari ini dia berada di dalam hotel untuk melayani bandot tua minum-minum. Siapa lagi kalau bukan calon suaminya yang gagal gara-gara uang 100 juta, Coki. Via juga cukup heran Coki sedang meeting bersama putra pimpinan perusahaan Abadi Raksatama, Zail Franjaya. Kok bisa si kere itu satu meja dengan anak pengusaha kaya?
Gumam Via penuh rasa heran. Karena didorong rasa kesal yang sudah tak terbendung lagi, Via pun memanggil Choki yang berada beberapa meja dari tempatnya berdiri. Namun, karena Choki tak mau menoleh sedikit pun, segera dia menghampiri Choki dengan susah payah menaniki beberapa anak tangga menggunakan sepatu heel menuju tempat duduk Choki dan Zail. "Maaf Pak Zail, saya ada keperluan yang harus saya selesaikan dengan Choki," ucap Via saat menghampiri meja Choki dan Zail. Choki yang sejak tadi sudah melihat Via saat mantannya itu menuju toilet tampak santai-santai saja menghadapinya. "Ayo Choki ikut aku, ada yang harus kita bicarakan," ucap Via sambil menarik lengan Choki yang masih duduk di kursinya. "Bisa nanti enggak sih? Aku ada hal penting sedang aku bicarakan dengan Pak Zail." Jelas Choki coba menepis tangan Via, tapi sia-sia karena wanita itu sudah mencengkeram lengan kanannya dengan kuat. "Yang ingin aku bicarakan juga hal penting, ayo cepat ikut aku, Choki," paksa Via, hingga mau tak mau Choki bangkit dari duduknya dan mengikuti langkah Via yang membawanya menuju ke bagian lain restoran yang sepi di depan private room. "Dengar ya Choki, sepeser pun aku tidak akan mengembalikan uang seserahan yang telah kamu berikan, termasuk rumah yang sudah menjadi hakku. Kamu itu selain kere, rupanya nggak punya malu juga ya. Seenaknya mau menuntut sesuatu yang sudah bukan hakmu lagi. Salah sendiri kamu dan Pau tidak mendengar permintaanku untuk berhenti membuli aku di medsos, inilah akibat yang harus kamu tanggung. Lagian, apa untungnya sih kalian tak henti-hentinya mencemarkan nama baikku, apa coba? Kamu beneran mau tahu kenapa aku melakukannya? Dengar ya Choki, kalau kamu pikir aku yang telah mencemarkan nama baikmu, kamu itu salah besar Choki. Justru kamulah yang telah mempermalukan dan mencemarkan nama baik keluargaku. Kamu pasti enggak pernah mikir, betapa malunya aku punya calon semua yang pura-pura kaya raya ternyata kere. Jadi salahkah aku melampiaskan kekesalanku pada kamu, Choki? Semua aku lakukan semata-mata untuk menghibur hatiku yang kamu kecewakan ini." Choki hanya terdiam tanpa ekspresi mendengar ucapan Via yang baginya sebuah alasan sampah yang tidak bisa dia terima sedikitpun. "Aku tidak mau berdebat lagi masalah ini, kita selesaikan saja di pengadilan," ucap Choki lalu bangkit dari duduknya dan bermaksud meninggalkan. "Choki, berhenti, aku belum selesai bicara," teriak Via dengan suara keras sehingga menarik perhatian para tamu yang lain termasuk Sandy dan Hengki yang mendengar teriakan Via. Bersambung, 42. "Jangan bermimpi aku akan mengembalikan uang dan rumah itu. Kamu memang benar-benar kere dan enggak tahu malu, Choki. Sudah memberi malah diminta kembali," teriak Via dengan nada keras, memang sengaja dia lakukan agar semua orang mendengarnya. "Terserah kamu mau ngomong apa, aku tidak akan menarik balik tuntutanku," ucap laki yang menghentikan langkahnya karena Via meneriakinya dengan tidak sopan dan tidak ada adab. Loh, ada apa ini, Via? Kenapa kamu terlihat marah sekali?" tanya Pak Hengki yang keluar dari private room dan menghampiri Via yang tampak sedang marah dan kesal. Via pun memanfaatkan kesempatan untuk menceritakan masalahnya kepada Pak Hengki kalau dia telah dibuli oleh Choki, mantan kekasihnya yang telah gagal menikahinya. Dia juga menceritakan dengan sedih dan memelas bahwa lelaki kere itu telah menuntunnya di pengadilan untuk mengembalikan uang seserahannya. "Choki itu benar-benar telah mencoreng nama keluarga saya, Pak. Bahkan ibu saya sampai malu keluar rumah gara-gara malu mendengar cibiran tetangga," tambah Via melebih-lebihkan ceritanya untuk menarik simpati bos kaya itu. Pak Hengki dengan tidak sungkan mengelus-elus bahu Via sambil menasihatinya agar sabar dalam menghadapi masalahnya. Orang-orang di restoran itu pun ikut menyalahkan Choki yang telah menyia-nyiakan menikahi gadis secantik Via, bahkan sampai meminta balik uang seserahan itu sangat memalukan. Pak Hengki memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik perhatian Via dengan menghampiri Choki dan memarahinya. "Kamu lelaki atau bukan sih? Kok enggak punya malu meminta kembali pemberianmu pada mantan kekasihmu?" ucap Pak Hengki dengan nada marah sambil bertolak pinggang di depan Choki. "Sebaiknya Bapak tidak perlu ikut campur dalam masalah pribadi saya ini, karena Bapak tidak benar-benar tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa," ucap Choki menjelaskan dengan tenang. "Kan sudah jelas-jelas kamu telah menuntut balik di pengadilan uang yang telah kamu berikan pada mantanmu itu. Siapapun akan berpendapat yang sama dengan aku,
Kalau tindakanmu itu tindakan bodoh dan tak pantas untuk dilakukan, jelas Pak Hengki dengan tegas. Bapak kan hanya melihat dari satu sisi saja dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ya sudahlah, tidak penting juga saya harus menjelaskan karena Bapak bukan pihak yang berkepentingan dalam masalah saya ini. Kalau Bapak tidak suka dengan tindakan saya itu hak Bapak, saya malas untuk mendapatkannya. Permisi, ucap Coki lalu bermaksud berbalik meninggalkan Pak Hengki. Hei, tunggu dulu, aku belum habis bicara, cegah Pak Hengki menghentikan langkah Coki. Dengar ya anak muda, aku minta kamu segera mencabut tuntutan pada Via. Kalau sampai kamu mengindahkan peringatan saya ini, maka jangan harap hidupmu bisa tenang. Mengerti kamu? Bapak ini siapanya Viasi sampai mau pasang badan dengan mengancam saya. Dengar ya, Pak, saya bukan anak kecil yang bisa digertak atau ditakut-takuti. Seujung kuku pun saya tidak akan mengubah pendirian saya untuk menuntut hak saya dari Via. Cukup jelas, Pak, apa Bapak ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau tidak saya mau melanjutkan pekerjaan saya yang telah tertunda ini gara-gara Bapak sok jadi pahlawan kesiangan hanya untuk mencari perhatian Via. Kenapa? Bapak naksir dengan mantan saya itu. Hehehe, ucap Coki mencandai Pak Hengki. Pak Hengki yang merasa orang terpandang tampak tak terima diceramahi seperti itu oleh Coki, apalagi dia merasa kalau Coki adalah orang miskin yang tidak ada apa-apa dibanding dengan dirinya. Itu tergambar dari pakaian lusuh yang dikenakannya pemuda itu, berbanding terbalik dengan jas yang dikenakannya. Kelihatan mentereng yang sudah pasti mahal harganya. Hei pelayan, segera panggil security. Aku minta kalian keluarkan orang kere ini. Aku tidak mau melihatnya berkeliaran di sini. Teriak Pak Hengki pada pelayan sejak tadi sedang berdiri memperhatikan perdebatan antara Pak Hengki dan Coki. Eits, tunggu dulu. Apa-apaan ini Pak Hengki? Bapak tidak bisa mengusir tamu saya begitu saja. Cegah Zail yang tiba-tiba muncul untuk melindungi Coki. Tetapi dia telah bikin onar di tempat ini, jadi dia harus diusir keluar dari hotel ini. Jangan sembarangan Bapak bicara, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Via yang tiba-tiba datang ke meja saya, lalu menarik Pak Coki dengan tidak sopan, dan berteriak-teriak memarahi Pak Coki di depan umum seperti orang yang tidak punya etika, ucap Zail coba menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Pak Hengki. Jadi yang pantas keluar dari hotel ini sebenarnya Via dan sama sekali bukan Pak Coki, tambah Zail yang tentu saja tidak ingin melepaskan begitu saja kesempatan kerjasama yang belum selesai disepakatinya dengan Coki. Itulah alasannya Zail membela Coki karena ada kepentingan bisnis dengannya. Sedangkan, dengan Hengki Purnomo, pimpinan perusahaan Sinar Gadang Group itu Zail merasa tidak punya kepentingan karena mereka berdua tidak pernah bekerja sama. Apapun alasannya aku tetap ingin Coki keluar dari hotel ini sekarang juga. Aku kenal baik dengan manajer hotel ini, Pak Yo. Kalau Coki masih ngeyel tetap di sini, sekarang juga akan aku panggil Pak Yo, ucap Pak Hengki kembali mengancam Coki yang tampak tenang-tenang saja. Sebenarnya kalau Zail tidak berusaha membelanya, dengan suka hati Coki akan langsung meninggalkan tempat itu sesuai keinginan Pak Hengki, karena Coki sebenarnya lebih suka mengalah daripada terjadi debat kusir. Silakan saja, Pak, itu hak Bapak. Saya dan Pak Coki sebagai tamu di restoran ini juga punya hak untuk tetap tinggal di sini, tegas Pak Zail yang tetap ingin Coki bersamanya di tempat ini. Pak Hengki pun menyuruh Sandi untuk bertemu manajer hotel, Pak Yo. Di saat yang sama Via kembali mencibir kepada Coki. Bukan gara-gara kamu masalahnya makin merembet, ayo segera minta pada Pak Hengki. Ucap Rosa mendekati Coki. Oga amat, orang kamu kok yang mulai duluan. Lagian dia siapa sih ikut campur urusan kita? Apa dia ayah baru kamu atau mungkin pacar baru kamu? Jangan kepo kamu, Coki, siapapun dia yang penting kamu harus tahu bahwa banyak orang yang akan mendukung aku melawan tuntutanmu. Pokoknya jangan mimpi aku akan mengembalikan uang dan rumahmu, karena itu semua adalah hakku. Coki tampak acuh tak acuh dengan omongan Via dan dia tetap pada pendiriannya tidak ingin menarik balik tuntutannya pada Via sampai pengadilan yang memutuskan hasilnya. Pak Hengki, lebih baik kita sudahi saja perdebatan dengan Coki dan Pak Zail. Siapa tahu suatu hari Bapak perlu kerjasama dengan perusahaan Pak Zail,
dia itu anak Pak Irfan Franjaya, pimpinan perusahaan Abadi Raksatama, rekan bisnis saya juga, Pak, jelas Sandi. Kalau itu urusan nanti, yang penting sekarang harga diriku sedang dipertaruhkan melawan lelaki kere itu. Segera suruh Pak Yo ke sini, aku ingin Coki segera diusir keluar dari tempat ini. Perintah Pak Hengki menyuruh Sandi segera menemui manajer hotel. Bersambung, 43. Sandi akhirnya datang membawa manajer hotel bersamanya masuk ke dalam restoran. Saat itu Pak Hengki tengah merayu Via untuk jadi sekretaris pribadinya dengan bayaran yang besar. Tentu saja pucuk dicinta ulam pun tiba, Via pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, apalagi dia sedang perlu uang banyak untuk persiapan mengganti uang Coki seandainya di pengadilan dia kalah melawan Coki. Sementara Coki sudah kembali ke mejanya dan melanjutkan pembicaraan kerjasamanya dengan Zail. Pak Hengki segera menyambut kehadiran Pak Yo dengan akrab. Demikian pula dengan Pak Yo yang menganggap Pak Hengki sebagai kustomer besar dan pelanggan tetap di hotel itu, tampak sekali dia menunjukkan rasa segan dan hormat kepadanya. Keduanya kemudian duduk bersama di sebuah meja untuk mendiskusikan masalah yang baru saja terjadi di dalam restoran itu. Jadi awalnya aku hanya membela Via karena dibully oleh Coki yang menuntut balik pemberiannya saat mereka masih pacaran. Tapi lama-kelamaan dia malah bikin masalah dengan berani berkata kurang ajar padaku. Dia pikir dia siapa berani menentangku. Makanya sebagai pelanggan paling loyal, aku minta si Coki itu diusir sekarang juga dari hotel ini. Dan aku merasa tidak tenang kalau dia masih berada di restoran ini, karena aku juga masih akan lama menghabiskan waktu di sini. Pak Yo mengertikan keinginan saya. Jelas Pak Hengki panjang lebar perihal keinginannya mengusir Coki demi menunjukkan kepada Via kalau dirinya adalah orang yang berpengaruh di tempat itu. Tentu saja pihak manajemen hotel akan mendengarkan setiap keluhan atau keinginan setiap tamu kami di sini, apalagi Pak Hengki merupakan kustomer langganan kami. Tentu akan selalu kami layani dengan baik, tapi mohon maaf Pak, kami tidak memiliki peraturan seperti yang Bapak inginkan, yaitu mengusir kustomer lain dengan kasus seperti yang Pak Hengki ceritakan, kecuali tamu tersebut mengancam keamanan di kawasan hotel kami. Begitu Pak yang bisa saja jelaskan, ucap Pak Yo sambil bicara sebaik mungkin agar pelanggan besarnya tidak merasa dikecewakan. Tapi sebagai pelanggan tetap di sini saya merasa kurang nyaman lelaki kere itu berada di sini. Betul begitu kan, Via? Ucap Pak Hengki meminta dukungan dari Via yang berdiri tidak jauh darinya bersama Sandi. Betul, Pak, lagi hotel ini enggak akan rugi juga mengusir Coki yang kere itu, ketimbang Pak Hengki yang jelas-jelas sudah mendatangkan keuntungan pada hotel ini sebagai pelanggan tetap. Coba deh Pak Yo pertimbangkan lagi keinginan Pak Hengki. Ucap Via membela kepentingan Pak Hengki. Baiklah Pak Hengki. Setelah saya pertimbangkan lagi akan saya coba untuk meminta Pak Coki keluar dari hotel ini. Setidaknya yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk kepedulian pada setiap keluhan pelanggan. Adapun hasilnya kita lihat saja nanti setelah saya melakukan pembicaraan dengan Pak Coki. Bagaimana, Pak? Apa Pak Hengki berkenan dengan keputusan kami ini? Iya Pak Yo, silakan untuk ditindaklanjuti. Aku akan senang sekali kalau Pak Yo berhasil mendepak si Coki itu dari hotel itu, karena kehadirannya hanya bikin resah. Manajer hotel bertubuh tinggi dan bermata sipit itu pun meninggalkan Pak Hengki dan berjalan menuju meja Coki yang sedang serius membahas bisnisnya. Selamat malam bapak-bapak, mohon maaf mengganggu, sapa Pak Yo saat sudah berdiri di hadapan Coki dan Zail. Perkenalkan saya Yo, manajer hotel ini. Ingin menyampaikan keluhan dari pelanggan tetap kami yang merasa tidak nyaman dengan tindakan tidak nyaman yang dilakukan Pak Coki padanya, sehingga beliau menginginkan Pak Coki meninggalkan restoran ini. Semoga Pak Coki bisa memakluminya, jelas Pak Yo dengan sopan dan ramah, tapi hal itu tak lantas membuat Zail bisa menerima keputusan manajemen hotel itu. Bapak kalau ingin mengusir Pak Coki dari hotel ini, harus berurusan dengan saya. Karena saya yang mengundang Pak Coki datang ke sini, ucap Zail membela Coki. Tindakan ini kami ambil karena Pak Hengki pelanggan tetap kami, jadi kami berusaha menuruti keinginannya, sedangkan Pak Coki baru pertama kali datang ke sini ya, Pak. Jadi mohon kesadarannya saat ini saja untuk meninggalkan hotel kami, kalau besok-besok mau datang kembali silakan saja, kami terima dengan tangan terbuka, jelas Pak Yo lagi.
Kalau saya oke-oke saja keluar dari hotel ini sekarang, tapi karena saya diundang datang ke sini, jadi ikut kata Pak Zail saja. Sebenarnya Bapak tidak perlu beralasan karena Pak Hengki pelanggan tetap sedang saya bukan, saya tahu isi otak Bapak, karena Pak Hengki itu orang kaya, sedang saya hanya orang kere yang berpakaian lusuh, jadi Bapak lebih berpihak kepada si orang kaya sombong itu. Tapi, ya sudahlah. Saya serahkan pada Pak Zail saja bagaimana baiknya, ungkap Coki yang kalau dituruti sebenarnya kecewa dengan pelayanan di hotel itu. Tunggu sebentar ya, Pak Coki, saya mau bicara dengan Pak Yo, ucap Zail yang minta waktu pada manajer restoran itu untuk bicara empat mata. Zail mengajak Pak Yo ke salah satu meja yang masih kosong di sudut ruangan, rupanya Zail ingin menjelaskan identitas Coki sebenarnya, bahwa dirinya adalah CEO dari perusahaan Artama Karya Group, yang jauh lebih besar dari Sinar Gadang Group milik Hengki Purnomo. Bapak lain kali jangan menilai status orang dari penampilannya. Pak Coki itu memang miliarder yang low profile, dia juga orangnya tidak sombong seperti Pak Hengki itu yang mentang-mentang banyak uang dengan semena-mena mau merendahkan dan mendiskriminasi orang lain. Jadi, pikirkan sekali lagi tindakan Bapak yang ingin mengusir Pak Coki. Siapa tahu saham perusahaan Pak Coki itu ada di hotel ini. Kalau sampai itu terjadi Bapak pasti langsung dipecat oleh atasan Bapak. Ucap Zail yang coba mempengaruhi keputusan Pak Yo, karena dia pun masih perlu waktu untuk melanjutkan mendiskusikan kerjasamanya dengan Coki yang belum menemui kata sepakat di tempat itu. Baik Pak Zail, terima kasih atas informasinya, sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Dan mohon jika saya sudah mengganggu waktu Bapak. Iya enggak apa-apa, Pak. Tapi saya minta Pak Yo tidak menceritakan kepada orang lain mengenai identitas Pak Coki. Janji, Pak, tegas Zail. Pak Yo pun mengiyakan. Pak Yo pun kembali berjalan menuju ke tempat duduk Pak Hengki untuk memberitahu hasil pembicaraannya dengan Coki dan Zail. Kali ini dengan pemikiran yang berbeda dari sebelumnya yang ingin berpihak kepada Pak Hengki sepenuhnya karena dia orang yang kaya dan terpandang. Pak Yo akhirnya memutuskan untuk berlaku adil pada sesama pelanggan tanpa membedakan melakukan diskriminasi terhadap pelanggan. Dari Coki hari ini Pak Yo belajar, bahwa masih ada juga orang yang kaya raya tapi tidak sombong, malah berpenampilan sederhana dan memiliki sifat rendah hati. Sampai di meja Pak Hengki, Pak Yo langsung diberondong pertanyaan oleh Pak Hengki dan Via. Kenapa Coki masih dibiarkan duduk di restoran ini? Iya, Pak Yo, segera usir lelaki kere itu dari sini, tidak layak dia berada di tempat mewah seperti ini. Bersambung, 44, maaf Pak Hengki, ternyata Coki datang ke sini diundang Pak Zail, jadi saya tidak bisa begitu saja mengusirnya, jelas Pak Yo saat menghampiri tempat duduk Hengki dan Via. Pokoknya saya enggak mau tahu, Coki harus pergi sekarang juga dari sini. Kalau kamu tidak menuruti keinginanku, ini adalah terakhir kalinya aku berada di tempat ini. Kapok aku datang ke sini lagi, pelayanannya tidak memuaskan, orang kere malah disuruh masuk. Sabar dong Pak Hengki, beri waktu saya untuk menghubungi atasan saya. Soalnya Pak Zail itu bukan orang sembarangan juga yang tidak bisa disepelekan keinginannya. Jelas Pak Yo yang merasa tertekan yang berada di posisi tengah seperti itu. Ya udah sana, Pak, hubungi bosmu segera. Aku enggak bisa menunggu lama-lama. Perintah Pak Hengki yang sedari tadi masih ingin menunjukkan kuasanya di depan Via yang sedang diincarnya. Via pun sangat senang memperhatikan pertunjukan saling cari kekuatan yang mengatasnamakan uang yang sedang terjadi di depannya. Berbeda dengan Sandi yang juga segan dengan Zail coba menasihati Pak Hengki. Apa tidak lebih baik kita lupakan Hengki perkara Coki itu? Pak Hengki, kita masuk saja ke private room melanjutkan kesenangan kita. Anggap saja Coki sedang bernasib baik karena sedang ada Pak Zail bersamanya, ucap Sandi pada Pak Hengki memberi solusi lain. Pantang kalau aku sudah punya keinginan terhenti di tengah jalan, apalagi ini menyangkut nama baikku. Aku tidak mau diremehkan oleh si kere Coki, atau oleh pihak hotel ini. Mereka harus pilih, aku atau si kere itu yang harus segera angkat kaki dari sini. Tegas Hengki dengan nada yang tegas. Via tampak tersenyum kecil melihat kesungguhan lelaki tua di depannya yang dia telah sadari sedang mencari perhatiannya dengan menunjukkan kekuasaannya. Yah, begitu lelaki,
Kalau sudah urusan ingin menaklukkan hati wanita, hal sepele saja bisa dibesar-besarkan, padahal ada atau tidak ada Coki di tempat itu, tidak akan berpengaruh besar bagi rencana bersenang-senang yang sudah mereka rencanakan bersama Via, pikir Sandy dalam hati. Tapi apa boleh buat, Pak Hengki adalah rekannya yang punya kuasa, dia harus mau mengikuti keinginannya. Sementara di ruangan manajemen di sebelah restoran, Pak Yo yang sedang dilema menentukan sikap, akhirnya dia terpaksa mengambil keputusan aman untuk menyerahkan masalah yang sedang terjadi kepada pimpinan hotel, Direktur Levy. Maaf, Pak Levy, saya mengganggu istirahatnya malam-malam begini, ucap Yo pada Direktur Levy di sana. Ada apa, Yo? Ada sedikit masalah yang sedang terjadi di hotel, Pak, tepatnya di restoran, jadi saya perlu masukan dari Bapak. Karena saya merasa tidak mampu lagi untuk mengambil keputusan dari masalah yang sedang terjadi. Ia pun tanpa diminta Direktur Levy langsung menceritakan masalah Pak Hengki, yang sudah dikenal Direktur Levy, yang menginginkan Coki, yang dianggapnya miskin, untuk keluar dari restoran karena telah membuli teman wanitanya, Via. Coki yang kamu maksud itu apakah Coki Charbini, Yo? Tegas Direktur. Iya benar, Pak, dan saya sempat diberitahu kalau dia itu pimpinan perusahaan Artama Karya Group, tapi mengingat penampilannya yang sederhana banyak yang tidak tahu kalau dia itu orang yang berpengaruh. Untung kamu cepat menghubungi aku, Yo, karena kalau sampai tadi mengusir Coki Charbini, kemungkinan kamu dapat masalah, karena perlu kamu tahu kalau Coki itu adalah presidir baru di Artama Karya yang juga memiliki saham paling besar di hotel ini, jelas Direktur Levy mengejutkan Yo. Yo langsung mengurut dadanya, merasa senang karena baru saja terhindar dari masalah besar, yang bisa mempertaruhkan pekerjaannya. Kalau sampai tadi dia mengikuti keinginan Pak Hengki mentah-mentah, pastilah saat ini dia sudah ditendang keluar oleh Direktur Levy karena telah mengusir salah satu jajaran direksi dari hotel tersebut. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Levy? Mengingat Hengki Purnomo adalah kustomer lama kita yang sangat loyal, yang menurut saya harus dipertahankan juga, ucap Yo coba menyampaikan pandangannya. Kamu lebih memilih pekerjaanmu atau membela kustomer yang sombong itu, Yo? Tentu saja saya memilih pekerjaan, Pak. Yau, kalau udah tahu begitu ngapain kamu ingin mempertahankan kustomer yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang lain, yang mentang-mentang kayak sesuka hatinya dia ingin mengusir orang yang berpenampilan lusuh. Tambah lagi Coki Charbini itu direksi baru, kita belum tahu bagaimana sifat dia sebenarnya, jangan sampai tindakan kamu padanya bisa jadi masalah di kemudian hari, karena mempertahankan kustomer arogan seperti Pak Hengki, jelas Direktur Levy membuat Yo mengangguk-angguk sendiri memahami maksud atasannya itu. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Tanya Yo yang tidak ingin tindakannya justru akan merugikan dirinya. Tidak ada pilihan. Tugasmu sekarang adalah mengusir Pak Hengki dari restoran dan beritahu aku jika dia sudah pergi karena aku akan datang untuk menemui Coki Charbini, untuk meminta maaf padanya atas kejadian yang tidak mengenakan selama di hotel. Jelas Direktur Levy memutuskan solusi terbaik dari masalah yang sedang terjadi di hotelnya. Baik, siap, Pak. Tegas Yo akhirnya sebelum mengakhiri pembicaraannya dengan Direktur Levy. Setelah masalah satu selesai, masalah baru muncul. Itulah yang dihadapi oleh Yo saat ini. Tentu saja bukan hal mudah untuk mengusir seorang direktur utama yang kaya raya seperti Hengki Purnama. Terlebih lagi sosok lelaki tua itu sangatlah arogan, sehingga diperlukan nyali besar untuk menghadapi kemarahannya yang akan timbul saat diminta segera meninggalkan hotel saat ini juga. Yo menghela napasnya pelan, tidak menyangka kalau malam ini pekerjaannya cukup menguras tenaga dan pikiran, bahkan sampai mempertaruhkan pekerjaannya. Dan, masalah yang sedang dihadapinya belum selesai, saat ini dia harus segera menemui Pak Hengki dan Via yang pasti sudah menunggu jawaban dari komplainnya terhadap Lok. Pak Hengki dan Via tampak tersenyum lebar melihat kedatangan Yo dan dua orang security yang mengapitnya sedang berjalan dengan wajah serius menuju ke arahnya. Setelah sampai dekat, Pak Hengki langsung berkomentar sebelum Pak Yo sempat bicara menyampaikan tujuannya dengan membayar dua orang bagian keamanan. Nah, aku bilang apa? Pasti Direktur Levy akan menuruti keinginanku. Aku dan bosmu itu memang saling kenal. Beberapa kali kamu pernah bersama-sama dalam sebuah pertemuan penting.
Kamu itu harus belajar dari atasanmu itu bagaimana cara melayani kustomer yang loyal seperti aku ini. Kalau kustomer kere dan berpenampilan lusuh seperti si Coki memang tak layak berada di restoran mewah dan ternama ini. Di mana cocoknya si Coki kere itu berada, Via? Suruh dia nongkrong di warung kaki lima aja, Pak. Lebih sesuai dengan kemiskinannya. Hehehe. Ucap Via coba mendukung ucapan Pak Hengki dengan hinaan dan gelak tawa. Bersambung. 45. Ayo cepat suruh security yang kau bawa ini untuk menyeret Coki. Perintah Pak Hengki yang belum memberi kesempatan Pak Yo untuk bicara. Iya, aku sudah ingin mengabadikan momen memalukan ini lewat kameraku yang akan kuposting di IG. Si kere terusir dari restoran mewah. Hehehe, tambah Via yang sudah menyiapkan kamera handphone di tangannya. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Hengki kalau saya harus menyampaikan berita yang sebaliknya, yang mungkin membuat Bapak kurang berkenan menerimanya. Maksudmu, apa? Keputusan atasan saya, justru Pak Hengki yang harus meninggalkan hotel ini karena Bapak telah bertindak diskriminasi terhadap kustomer lain. Pasti ini akan menjadi isu besar kalau dibiarkan, karena tindakan ini tidak dibenarkan oleh undang-undang. Jelas Yo sambil terus berusaha memupuk keberanian menghadapi orang tua kaya yang sombong di depannya. Apa aku enggak salah dengar? Jangan-jangan ini akal-akalan kamu saja, mengarang-ngarang cerita disuruh mengusirku. Awas kamu Yo, jangan macam-macam denganku. Ucap Pak Hengki dengan nada marah. Tidak Pak Hengki. Ini murni perintah dari atasan saya Pak Levi. Saya harap Bapak bisa kooperatif. Hei, Yo, kamu sadar enggak sih sama omonganmu? Pak Hengki ini bos besar loh. Jangan macam-macam kamu ya, tambah Sandi yang ikut memarahi Yo. Jangan-jangan kamu terima suap dari Pak Zail untuk melindungi Coki dan mengusir Pak Hengki. Ayo ngaku, Pak Yo. Duga Via yang ingin ikut di belakang Pak Hengki untuk menentang keputusan pihak manajemen hotel yang menurut mereka tidak masuk akal. Coba kamu hubungi lagi Direktur Levi, aku yakin dia salah ucap atau kamu yang salah dengar. Perintah Pak Hengki yang merasa ada yang salah dengan keputusan pihak hotel yang mengusir dirinya. Tidak Pak Hengki, apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan perintah atasan saya Pak Levi. Silakan secara baik-baik Bapak meninggalkan tempat ini sekarang juga atau kedua orang security yang saya bawa ini akan mengusir Bapak dengan paksa. Ucap Yo dengan tegas dan keberanian di dalam dirinya makin tumbuh. Sabar ya, jangan coba-coba bertindak kasar. Bisa aku tuntut kalian, balas Pak Hengki dengan wajah mulai memerah. Beri aku kesempatan dulu menelepon atasanmu. Kalau memang terbukti kalian mengada-ngada maka aku akan memenjarakan kalian. Gertak Pak Hengki. Ya sudah silakan telepon saja sendiri kalau tidak percaya, balas Yo yang merasa di atas angin dan tidak takut lagi dengan gertakan Pak Hengki. Bahkan Yo mulai membaca lelaki tua itu yang terlalu banyak bertingkah. Setelah mencoba beberapa kali menghubungi Direktur Levi dengan ponselnya, ternyata bos pemilik hotel itu ponselnya tidak aktif. Pak Hengki tampak mendengus kesal setelah mencoba beberapa kali tapi tidak berhasil. Sandi dan Via yang tadi banyak bicara kini jadi terdiam 1000 bahasa. Gimana, Pak, bisa meninggalkan hotel ini sekarang juga? Atau kedua orang saya ini akan? Awas ya, kalau sampai kalian menyentuh aku tuntut kalian. Potong Pak Hengki yang menunjuk ke arah dua security yang coba menghampirinya yang ditugaskan Yo untuk menyeret dirinya keluar dari tempat itu. Hengki Purnomo, sang direktur utama Sinerga dan Grup merasa sangat marah dipermalukan di tempat umum diusir dari restoran. Akhirnya dia pun tidak ada pilihan lain harus angkat kaki dengan sukarela kalau tidak ingin diseret paksa oleh dua security berbadan kekar. Sandi dan Via pun mengikuti langkah Hengki meninggalkan restoran hotel yang kerap dikunjunginya di ujung minggu. Yo tersenyum lebar melihat Hengki bak singa yang kehilangan taringnya berjalan bergegas meninggalkan hotel. Hari ini Yo menyadari satu hal, jika kita menunjukkan ketakutan pada orang yang sombong maka kita akan ditindas, sedangkan sebaliknya jika kita berani menghadapinya maka si sombong itu akan menjadi manusia yang paling kerdil tidak perlu ditakuti. Setelah berhasil mengusir Hengki dan antek-anteknya, Yo langsung menghubungi atasannya bahwa keadaan sudah aman terkendali. Bagus, Yo, aku akan segera ke sana untuk menemui Coki Charbini,
ucap Direktur Levy lewat ponsel pribadinya. Sekarang tugasmu meminta Choki dan rekan bisnisnya pindah ke tempat yang lebih nyaman ke suite room di rooftop, bilang saja aku ingin menjamu mereka. Tambah Direktur Levy. Yo pun segera menghampiri Choki dan Zail yang masih bicara dengan serius membahas rencana kerjasama kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Rupanya Choki sedang menerima telepon dari seseorang saat Yo mendekati mejanya. Serius kamu mau ke sini, Susan? Tanya Choki pada Susan di sana. Iya, aku dapat wa dari Zail kamu dapat gangguan dari Hengki, Via, dan Randy di sana ya? Iya. Tapi baru saja mereka pergi meninggalkan restoran. Lain kali kalau ada kejadian apapun kamu harus menghubungi aku, karena tugasku salah satunya menjaga keselamatanmu. Jangan sampai aku tahu dari orang lain. Oke, maaf Susan, itu hanya soal sepele, aku tidak ingin merepotkanmu saja. Jadi, kamu tetap datang ke sini, kan? Iya sebentar lagi aku datang. Kebetulan aku belum sempat makan malam gara-gara kerjaan numpuk. Tolong pesankan aku tom yam soup dan mango juice sekarang ya. Jadi saat aku datang pesananku sudah siap, ucap Susan di sana dengan nada suara ceria. Oke, aku tunggu kalau begitu, ucap Choki sebelum menutup teleponnya. Setelah Choki selesai menelepon, sang manajer pun memberitahu kalau dirinya diundang untuk bertemu Direktur Levy di suite room bersama Zail. Tapi kenapa? Tanya Choki ingin tahu alasan undangan tersebut. Sebagai permohonan maaf atas insiden yang terjadi beberapa saat lalu yang disebabkan oleh Hengki Purnomo, jelas Yo. Bagaimana, Pak Zail? Tanya Choki pada partner bisnisnya. Rezeki pantang ditolak, kenapa tidak kita bersenang-senang sekalian, Pak Choki? Kebetulan kan Bu Susan mau ke sini, jadi cocoklah tawarannya, kita terima saja, jawab Zail. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan meeting kita di rooftop, pasti menyenangkan tepatnya. Pembahasan kerjasama kita pun kemungkinan besar bisa cepat mendapat titik temu di tempat itu. Oke, setuju, Pak Choki. Yo pun mengantar Choki dan Zail ke atap bangunan hotel yang telah disulap menjadi sebuah suite room yang mewah. Harga menginap di sana saja per malam bisa mencapai 50 juta. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Choki, Zail dan Susan untuk makan dan minum-minum, sambil menikmati langit malam hari yang indah bertabur bintang dan bulan yang mengintip di balik awan kelam. Direktur Levy akhirnya datang menemui Choki untuk meminta permohonan maaf saat Susan sudah datang dan sedang menikmati semangkuk tom yam panas pesanannya. Sebagai pimpinan di sini, saya minta maaf atas insiden pengusiran yang dilakukan oleh Hengki Purnomo dan kawan-kawan. Saya sudah perintahkan kepada semua staf untuk menolak kehadiran mereka lagi di hotel ini, jelas Direktur Levy. Sebenarnya tidak harus seperti itu juga, Pak Direktur. Kalau mereka datang dan mau berkelakuan baik enggak ada salahnya diterima lagi. Karena yang bermasalah dengan saya sebenarnya bukan Pak Hengki, tapi antara saya dengan Via, mantan tunangan saya itu. Kalau tidak ada Via di sini tadi pasti akan aman-aman saja. Jadi intinya, masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan, ucap Choki yang bijak menyikapi keadaan yang terjadi. Sementara Susan tampak acuh-acuh saja dengan kehadiran Direktur Levy di tempat itu, membuat lelaki berwajah kearab-araban itu tampak canggung berhadapan dengan Susan yang menduduki posisi penting setiap rapat direksi pemegang saham hotel yang dipimpinnya. Bu Susan, ada apa-apa lagi yang ingin dipesan atau ingin disampaikan sebelum saya pamit? Tanya Direktur Levy sekadar basa-basi. Kalau makanan sudah cukup, Pak. Tapi yang ingin saya ingatkan mulai besok saya tidak mau mendengar lagi ada staf Bapak yang tidak kenal dengan Pak Choki sebagai salah satu orang penting di hotel ini. Jadi tidak ada lagi karyawan yang berani mengusirnya atau merendahkannya. Tolong diambil serius ucapan saya ini. Tegas Susan, Direktur Levy tampak ambil serius ucapannya. Setelah Direktur Levy pergi, suasana di dalam ruangan mewah itu menjadi cari kembali antara Choki, Zail, dan Susan. Choki dan Zail pun akhirnya bisa menemukan kata sepakat dalam kerjasamanya dan langsung menandatangani perjanjian di tempat itu disaksikan Susan.
Acara santai Choky dan Zail dilanjutkan dengan minum-minum yang ditraktir oleh Zail. Susan cuma mengingatkan Choky kalau dia telah menggunakan hak istimewanya meminta pengadilan agar mempercepat persidangan kasus harta gono gini antara Choky dan Susan dimulai besok. Bersambung, bab 46-nya ada di next video yo. Terima kasih.